Halo, jumpa lagi di channel Pued Education. Di video kali ini saya akan cerita asal-usul saya belajar pemrograman pertama kalinya. Ada kaitannya dengan gitar ini dan ada kaitannya dengan lagu tertentu. Tonton sampai habis videonya ya. Instrumen lagu tadi namanya adalah Romance Amor, lagu klasik zaman dulu yang cukup populer ya. Cuman saya sendiri juga lupa, dulu saya bisanya dari mana, yang ngajari saya juga saya lupa siapa namanya. Bisa instrumen klasik lagu Romance Amor tadi, itu bagi saya pribadi auto bisa belajar pemrograman. Kenapa begitu? Karena kebetulan teman satu SMP saya dulu, waktu SMA-nya kita berpisah, beda SMA ya. Lalu waktu lulus SMA kita mau masuk di uni, kita masuk di uni yang sama, ya di kampus yang sama. Nah kebetulan latar belakang teman SMP saya ini itu punya latar belakang seorang saintis ya, punya jiwa saintis. Jadi dia ini suka membaca buku, suka update knowledge. Jadi dia sudah belajar pemrograman, otodidak, mungkin ya belajar sana sini lewat web, lewat buku macam-macam, sehingga dia bisa jago ya. Karena dia suka membaca, jadi dia suka praktek, jadi luar biasa lah ya, logikanya juga jalan, bahasa pemrograman apapun bisa, framework juga bisa, padahal di tahun itu waktu kita masuk uni pertama kali, itu sedikit sekali resource yang ada di dunia maya ya, di internet kita cari tutorial sedikit sekali, tapi teman saya ini jago bisa ya. Bahkan yang orang banyak nggak bisa kayak framework waktu zaman itu dia sudah bisa. Nah sedangkan di satu sisi saya malah suka jalan-jalan waktu SMA itu, menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, dengan pergi dengan teman-teman, pokoknya happy-happy terus lah tanpa sentuh buku sama sekali. Jadi benar-benar wasting time ya, senang-senang aja lah. Jadi nggak memikirkan sama sekali kalau mau masuk ke uni itu seperti apa, uni apa, bahkan saat itu belum tahu. Mau kuliah apa juga belum tahu. Sama dengan angkatan yang sekarang masih SMA ya. Kalau kalian tanya mau kuliah apa juga belum tahu. Saya rasa itu problem klasik ya. Jadi belum tahu tujuannya, nggak tahu juga. Saya masuk komputer aja gara-gara ada saudara lulusan komputer. Kalau nggak ada saudara lulusan komputer, mungkin saya nggak masuk komputer. Atau mungkin nggak kuliah sama sekali. Jadi setelah kita ketemu lagi di kampus yang sama, jadi dipertemukan gara-gara kampus ya. Dari teman SMP, SMA pisah, lalu kampusnya gabung lagi. Saya yang masuk tanpa persiapan, jadi saya nggak pernah persiapan sama sekali, kuliah komputer, nggak ngerti pemrograman sama sekali dari nol. Saya berharap dapat dari sekolah ya, jadi lebih pinter gitu ya. Ternyata di kampus itu luar biasa cepat materi belajarnya. Jadi kalau kita tanpa persiapan, saya sendiri ngalami ya, tanpa persiapan, belajar pemrograman di kampus saja, ya hanya mengandalkan waktunya hanya di kampus saja, itu luar biasa ketinggalannya. Jadi teman-teman di kampus sudah pada berprestasi tuh. Jadi misalkan dosen ngajar pertama kali nih, lalu bikin kuis, sudah ada yang bisa jawab. Pinter banget ya anak itu ya. Saya nggak bisa apa-apa karena baru pertama kali kan. Jadi setelah saya selidiki ternyata teman-teman yang saya lebih berprestasi ya saat di kampus itu, mereka sudah prepare duluan. Seperti teman saya yang saya ceritakan sebagai seorang saintis ya, punya jiwa saintis karena dia suka membaca, dia suka update knowledge-nya. Meskipun itu masih usia SMA ya. Dari situlah saya coba bertanya-tanya sama dia, teman saya ini. Lalu kita ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya ini soal pemrograman seperti ini gimana dan seterusnya. Saya banyak terbantu oleh teman saya ini, jadi dia
dengan baik hati, dia nggak seperti kebanyakan orang yang cuek, googling aja lah, cari di Google lah. Itu kan sebetulnya kata lain dari malas lah gua ngajarin kamu, cari aja lah di Google gitu. Nah, teman saya ini banyak membimbing saya. Nah, sebagai imbal baliknya, apa yang saya bisa, yang dibutuhkan teman saya ini yang dia nggak bisa gitu. Kebetulan sekali, teman saya ini suka lagu klasik. Dia juga pingin ya belajar gitar, suka lagu klasik. Nah, kebetulan sekali nih. Jadi kita imbal balik nih, kita janjian ya, saya sama teman saya janjian. Jadi saya tukar ilmu nih ceritanya. Saya berjanji ke dia, saya akan mengajari kamu lagu klasik instrumen gitar, Romance di Amor dari awal sampai akhir. Meskipun nggak bener-bener amat 100% ya nggak apa-apa, yang penting berani nyoba gitu ya, berani belajar juga. Nah, sebagai gantinya saya diajari pemrograman juga. Jadi saya garansi dia sampai bisa belajar gitarnya, saya juga digaransi sampai bisa belajar pemrogramannya. Jadi ini kebetulan yang luar biasa ya. Jadi saya kebetulan juga bisa lagu Romance di Amor. Entah dari mana saya juga lupa asal-usulnya, tiba-tiba saya bisa aja. Saya nggak tahu, lupa banget, nggak tahu dari mana asal-usulnya saya belajar. Nah, kebetulan juga teman saya ini butuh lagu itu, butuh bisa lagu itu, dan dia bisa pemrograman yang saya nggak bisa. Kita kebetulan sama-sama kebetulan nih, jadi kita cocok, kita tukeran ilmu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari cerita ini adalah banyak jalan menuju Roma itu nyata. Pepatah seperti itu nyata, artinya bisa gitar aja bisa pemrograman. Nggak ada yang nyangka kan, bisa lagu ini bisa sama dengan bisa pemrograman. Artinya Anda ini teruslah berusaha. Saya tahu belajar pemrograman sulit sekali bagi Anda yang suka pemrogramannya. Apalagi di awal-awal ya, sangat sulit. Tahapan awal adalah sulit sekali ngelihat, waduh kenapa orang lain cepet banget, saya nggak bisa-bisa. Itu tahapan awal dan itu normal saja, lalu aja nggak apa-apa. Latihan terus, latihan terus, latihan terus. Hanya itu kuncinya. Jadi pantang menyerah, mencoba terus, itu kesimpulannya. Apapun yang kalian usahakan sekarang, itu akan Anda tuai nanti di kemudian hari. Jadi Anda sekarang jadi seperti apa, itu adalah kumpulan usaha-usaha Anda dari yang dulu-dulu. Sehingga Anda peroleh hasilnya sekarang ini. Kesimpulan yang pertama itu ya, pantang menyerah, coba terus. Bisa jadi Anda akan dapat menguasai atau mencapai hal-hal yang Anda impikan. Kesimpulan yang kedua, networking itu penting. Tempat Anda sekolah, entah itu SMP, SMA, atau bahkan university, itu penting banget. Kenapa? Karena networking itulah yang membuatmu bisa berkembang dengan cepat. Jadi kalau Anda hanya di rumah aja, nggak mau networking dengan orang-orang, itu juga sangat pengaruh loh. Jadi itu kesimpulan utamanya ya. Jadi Anda harus pantang menyerah, terus mencoba, apalagi di dunia pemrograman ini seperti keterampilan ya, seperti olahraga, seperti berenang, seperti mempelajari bahasa asing ya. Anda harus nyoba terus supaya bisa gitu loh. Kalau berhenti ya nggak bisa-bisa. Kalau pantang menyerah, nah itu pasti bisa, suatu saat pasti bisa. Usaha Anda yang gigih akan membawakan hasil yang luar biasa. Dan networking Anda juga penting. Bayangin dari gitar tua ini saya bisa belajar pemrograman. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Puide.